Hai, assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku lagi nih. Nah, kali ini aku tuh mau buat risol mayo. Jadi, teman-teman yang nungguin videonya, nah ini nih maaf banget ya, baru sempat ke-upload. Jadi, ini tuh resep yang udah berkali-kali aku coba dan alhamdulillah nggak gagal ya. Pertama kita siapin dulu tepung terigu protein sedang 500 gram. Kemudian aku tambahkan tepung tapioka, tapi sebenarnya ini opsional ya. Aku tambahkan 2 sendok punjung gitu, atau secara gramasinya itu sekitar 30 graman ya teman-teman. Biar apa? Biar kayak kulitnya nggak gampang sobek gitu sih. Terus aku tambahin garam 1 sendok teh garam biar ada rasa gurihnya gitu di kulitnya. Jadi nggak terlalu plain gitu teman-teman. Nah, bahan keringnya udah kita siapin, tinggal diaduk-aduk aja biar tercampur rata dulu sebelum kita masukin cairannya. Nah, cairannya di sini aku cuma pakai air biasa ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai susu full cream itu bakal lebih enak lagi sih kulitnya. Kalian bisa bikin itu jadi risol mayo premium. Karena aku mau bikin risol mayo yang versi ekonomis, jadi aku cuma pakai air biasa. Untuk takaran airnya aku di sini pakai 1000 ml atau setara dengan 1 liter ya teman-teman. Nah, kita masukinnya bertahap sedikit demi sedikit. Jangan langsung dimasukin semua, nanti yang ada menggumpal dan bergerindil. Nah, ini tuh aku pakai whiskernya jelek ya teman-teman, yang silikon gini. Kalau bisa tuh kayak yang bahannya stainless gitu, yang kuat whiskernya. Jadi kalian nanti ngaduknya tuh gampang banget dan cepet kecampurnya. Kemudian masukin telur, aku cuma nambahin 2 butir telur dan tambahkan juga minyak goreng 2 sendok makan. Ini tuh aku lupa ya masukin telurnya, jadi aku masukin si minyak goreng dulu, baru masukin si telurnya. Nih kayak gini telurnya. Ya namanya juga emak-emak ya, kadang suka oh iya ada yang kelupaan nggak nih gitu. Oh ya, kalau kalian mau nambahin makin banyak telur itu makin elastis ya kulitnya ya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak kental dan nggak cair. Adonannya udah beres, lanjut kita sisihkan dulu. Kita diamkan selama 30 menit supaya glutennya terbentuk. Selanjutnya kita siapin dulu toppingannya sembari nunggu glutennya terbentuk ya. Di sini aku pakai keju dan smoked beef. Smoked beefnya aku pakai yang merek Yuna. Ini masih ada stok sisaan yang sebelumnya, jadi aku pakai dulu, dan pakai mayones yang merek Mamayo. Semua opsional ya teman-teman, mau pakai kejunya apa, mayonesnya apa, smoked beefnya merek apa, itu bebas banget. Dan tadi aku juga siapin kental manis, dan ini aku udah ngerebus telur karena aku mau buat risol versi ekonomis. Jadi telurnya aku belah jadi 6 bagian ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau bikin risol premium bisa banget satu telur dibagi jadi 4 ya. Tapi balik lagi semua ke sesuai selera masing-masing. Selanjutnya ini aku potong-potong kejunya. Aku lebih suka dipotong kayak gini daripada diparut. Tapi kalau kalian mau diparut juga nggak apa-apa banget ya. Balik lagi ke keinginan masing-masing dan selera masing-masing ya teman-teman. Untuk smoked beefnya di sini aku bagi 3 bagian dan aku potong lagi. Kenapa? Biar kayak nggak kelebaran gitu loh nanti pas di kulitnya. Karena kan kulitnya nanti dilipat gitu teman-teman. Nah, kalau kepanjangan dikhawatirkan nanti malah bocor. Selanjutnya ini aku juga bikin si campuran mayonesnya dulu. Nah, ini kan mayones sebenarnya kan kayak agak asem dan plain gitu ya. Kalau kita makan kebanyakan juga enek. Jadi aku tambahin kental manis supaya dia ada rasa gurihnya gitu. Dan kalau kalian mau pedas bisa ditambahin sambal, saus sambal ya teman-teman. Tapi aku nggak tambahin di situ. Nanti aku tambahin aja di toppingannya. Kalau kalian mau dibikin kayak saus mentai gitu kan, kayak oren-oren atau merah gitu, itu bisa banget langsung dicampurin aja di mayonesnya ya teman-teman. Nah, ini udah setengah jam adonannya aku diemin, glutennya juga udah kebentuk. Sekarang waktunya kita bikin kulit risolnya. Di sini aku menggunakan wajan walik ya teman-teman. Nah, sebelum digunakan adonannya, kalau kalian nggak yakin adonannya halus apa enggak, kalian bisa saring dulu ya kayak aku barusan. Nah, ini gampang banget kalau pakai wajan walik. Kalau kalian nggak punya pakai wajan walik, bisa pakai teflon. Aku juga udah pernah share waktu itu ya. Nanti aku taruh lagi deh linknya di playlist di kategori cooking ya teman-teman. Kalian bisa cek di situ. Ini udah beres, kulitnya udah kayak meletup melembung gitu kulitnya. Kalian bisa langsung angkat.
aku angkatnya agak sedikit susah, jadi aku bantu pakai spatula gitu ya teman-teman. Setelah itu udah deh, kuncinya kalau mau pakai wajan walik ini menurut aku ya, sepengalaman aku itu kalau wajannya kurang panas dia akan nggak bagus jadi kulitnya. Nah ini kulit yang dihasilkan ini lentur walaupun ekonomis banget pakainya air dan cuma 2 butir telur ya teman-teman, tapi nggak gampang robek. Nah ini tuh pokoknya temperaturnya bener-bener harus pas. Kalau kalian pertama bikin untuk kulit risol yang pertama pasti kayak temperaturnya belum nemu yang pas, tapi ketika udah kedua ketiga temperaturnya udah pas, kesananya pasti jadi lebih gampang. Itu sepengalaman aku ya teman-teman. Lanjut, biar mempersingkat waktu, sembari kulitnya kita buat, sembari kita langsung gulung si risolnya ini teman-teman. Biar apa? Biar nggak makan waktu kelamaan, jadi kita bisa ngerjain pekerjaan yang lainnya. Nah ini gulungan risolnya udah jadi ya kayak gini teman-teman. Nah kebetulan juga kulit risolnya udah jadi paling bener paling enak kalau bikin risol mayo kayak gini, kalian wajib banget duduk buatnya ya teman-teman. Jadi nggak capek karena kan ini ya lumayan makan waktu ya teman-teman, sekitar 1 jaman lah ya. Nah ini aku sembari duduk kerjainnya biar nggak terlalu capek gitu. Ini kulit risolnya aku buat dulu di samping sembari kita ngegulung si risolnya. Smoke beefnya aku taruh di bawah, kemudian aku taruh keju dan telurnya juga di bawah juga, baru nanti terakhir kita masukin si mayonesnya. Untuk takaran mayonesnya juga bebas sesuai selera, kalau kalian mau banyak bisa dimasukin banyak, kalau aku 1 sendok teh kayak munjung gitu loh teman-teman, full. Kemudian aku tambahin juga sausnya di sini kalau aku teman-teman, tapi balik lagi kalau kalian mau dicampur juga nggak apa-apa banget, jadi nggak bolak-balik ya. Ini si kulitnya udah jadi, ini aku jeda dulu ngelipat risol, lanjut lagi. Jadi kayak gini ya teman-teman, dan ini tuh malah jadi semua kerjaan dalam satu waktu kita kerjain bersamaan, daripada kita nungguin aja si risolnya nggak ngapa-ngapain kan. Kulit risolnya kan juga ya walaupun cepet tapi kan mendingan kita berbikinan yang lainnya. Nah ini udah jadi kayak gini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih, udah pada mudik apa belum? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau aku nggak mudik teman-teman, jadi paling nanti staycation aja. Nah ini dia, alhamdulillah risolnya udah jadi. Jadinya aku bikin 750 gram ya teman-teman. Kenapa bikinnya banyak banget? Karena Uti ada request minta dibuatin risol mayo, katanya mau 20 piece. Jadi ya udahlah, langsung cus dibuatin deh. Karena udah kebetulan beberapa kali nanya, akunya belum sempet. Jadi ya udah nih, baru kali ini aku mau buatin si Uti banyak, karena kebetulan ternyata waktu itu aku pernah buatin dan Uti suka. Jadi ya udahlah, aku buatin sekalian buat stok di freezer. Nah BTW ini tuh bisa banget ya di stok ya teman-teman. Nah makanya aku kalau buat risol mayo ini selalu dalam jumlah banyak. Biar apa? Biar sekalian, biar capeknya sekalian teman-teman. Nah untuk balurannya ini tuh aku cuma pakai terigu yang aku kasih air ya teman-teman. Untuk konsistensinya nggak terlalu cair dan nggak terlalu padat, sekiranya nanti bisa buat dibalurin ke tepung panir. Nah udah kayak gini aja teman-teman, gak kerasa kan udah beres, dan ini cepet banget loh ngerjainnya kalau pakai wajan walik gitu. Nah aku tuh ngerjainnya sekitar jam 1-an, terus selesai itu jam 3. Kejeda dulu sih sebenarnya, aku selesai benar-benar selesai itu sekitar jam 4:30 ya, karena nidurin si bocil dulu. Dan ini alhamdulillah udah jadi ya risol mayo untuk Uti. Aku masukin food container yang besar kayak gini karena Uti mintanya sekitaran 20 piece gitu teman-teman. Masya Allah, pokoknya kalau udah ada stok cemilan kayak gini tuh enak banget sih, tinggal goreng-goreng aja. Dan seperti biasa kalau abis bebikinan, padahal bikinannya cuma 1 macem, tapi dapurnya udah kayak kapal pecah, semua perabotan pada turun semua. Ada yang sama gak sih teman-teman kayak gitu? Apa kayaknya aku aja kali ya yang ribet gitu, harus semua peralatan turun? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk resep lengkapnya risol mayo ini aku tulis di kolom description box ya. Jadi kalau kalian mau buat, kalian tinggal cek aja di situ, nanti aku cantumin resepnya ya teman-teman. BTW ini aku juga
juga boleh recook dari beberapa resep yang aku rekap. Jadi beberapa kali aku recook resep yang ada di YouTube, ternyata ya trial and error. Dan yang ini, resep kali ini yang aku coba ini kayak udah yang paling sering aku gunakan, dan gak anti gagal lah ya pokoknya kalau buat aku gitu. Alhamdulillah cuci piringnya udah beres, sekarang waktunya ngelap aja dapur. Nah kebetulan ini Pak Su habis masak jemuran, jadi tuh kan sekarang aku udah gak pakai jemuran dorong tapi pakai jemuran tempel di dinding. Pak Su baru banget selesai, jadi ya udah langsung aja aku rapihin lagi si perkakasnya itu. Ini lagi mood banget karena abis ini mau pergi, jadinya aku semangat beresin dapurnya. Jadi nanti abis pulang dari mall, ngeliat dapur tuh nggak sakit mata ya teman-teman, karena dapurnya berantakan. Walaupun rumah kecil, walaupun dapur mungil, yang penting kalau kita rawat dan kita bersihkan, pasti jadinya kita yang nempatin rumahnya tuh lebih nyaman teman-teman. Iya nggak sih? Nah alhamdulillah ini kompornya juga tinggal dilap tipis-tipis aja, karena kan nggak goreng-goreng minyak-minyak gitu, jadi lapnya nggak butuh effort gitu, jadi effortless ya. Dan ini masih ada wok pan yang nggak aku cuci sengaja karena masih dipakai buat menggoreng nantinya, jadi ya udahlah biarin dulu aja kayak gitu. Lanjut, ini kegiatan di sore harinya, habis bebikinan malah diajakin bukber karena kebetulan di hari Minggu ya teman-teman. Jadi ya udahlah kita manfaatkan waktunya Pak Su, karena kebetulan juga memang kalau Minggu jadwalnya keluarnya si bocil ya. Nah ini karena kita datangnya ke sorean, nyampe mall sekitar 5:30, jadi kita batalin puasa di sini dulu, disilin ya teman-teman. Karena tadi tuh udah sempet muter-muter, kebanyakan tempat makannya udah full book untuk bukber, jadi ya udah. Nah ini sekitaran 6:30 baru kita mau makan berat di cabai merah. Ini kali pertama aku cobain di sini karena kebetulan baru buka di mall yang dekat rumah ini teman-teman. Jadi ya udahlah ya kita cobain. Padahal udah 6:30 tapi tetap aja masih waiting list karena kebanyakan meja masih belum dibersihin sama waitersnya gitu teman-teman. Akhirnya udahlah, tiba giliran kita, udah boleh masuk, langsung aja. Ini dia suasananya teman-teman. Vibesnya sih kayak mirip-mirip Solaria gitu sih, dan rembulan kali ya lebih tepatnya ya, kayak rembulan atau kayak Solaria gitu vibesnya, kayak makanan rumahan tapi juga harganya nggak yang mahal-mahal banget. Kalau rembulan kan lumayan ya kalau ini tuh nggak terjangkau ya teman-teman menurut aku. Dan ini es telernya si bocil suka banget, nggak tau kenapa nih si Adit suka banget sama si jelly-jellynya ini. Jadi ini apa ya namanya merah-merah, pacar Cina apa cendil atau apa ya, pokoknya dia kan nanya ke aku bilang itu jelly karena kalau aku bilang makanan yang lain belum tentu mau coba. Kalau aku bilang jelly karena dia suka makan jelly, jadinya dia mau coba dan kata dia enak jadinya tuh si anak aku nih nggak makan nasi teman-teman. Tadi dia makan silin lumayan banyak, dan sebelum berangkat dia udah makan sore. Jadi sekarang waktunya dia bebas deh makan es teh daripada nanti ngereok ya. Jadinya udahlah biarin aja lah sesekali. Teman-teman gitu gak sih kalau lagi di luar anak tuh kita bebasin makan apa aja. Ya pesanan aku dan Pak sudah datang. Pak Su di sini pesen tongseng sapi, sedangkan aku di sini pesennya empal komplit. Nah empalnya itu lumayan banget ya, worth it banget sih menurut aku. Ada 3 potong empal, telur dadar, tempe, tahu, lalap, dan ada sambal. Jadi paket lengkap banget sih. Untuk dessertnya pesen pisang coklat aja sini, piscok gitu ya, pisang goreng coklat keju pokoknya mah. Tuh lihat si Adit, masya Allah lahap banget kalau udah ketemu es dasar bocil ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan bosen-bosen nontonin video aku ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Minal aizin wal faizin teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut hari raya.